Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berhari Minggu buat kita semua. Shalom. Sekali lagi boleh sambil lambaikan tangan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari siapkan hati kita yang terbaik. Kita datang menghadap kepada Tuhan. Pastikan kita mengalami Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Amin, setuju? Dia ada di tengah-tengah kita dengan kuasa yang tidak terbatas itu. Dia sanggup untuk menjamah setiap kita, memulihkan setiap kita, bahkan menyembuhkan yang sakit. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur bahwa tak habis-habisnya kasih dan setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Kami ada sampai hari ini, kami tegak berdiri kuat sampai hari ini. Kami tahu karena kemurahan Tuhan semata-mata di dalam hidup kami. Betapa melimpahnya kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam setiap kami Tuhan, yang membuat kami hidup sampai saat ini. Untuk itu kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu, tapi hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kami segenap umat Tuhan datang di dalam rumah-Mu, berkumpul di tempat ini untuk datang memuji dan menyembah Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu bekerja di antara kami saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga keadaan kami berbeda waktu kami datang dan waktu kami pulang. Kami pulang dengan hidup yang sudah diberkati, hidup yang sudah dipulihkan, hidup yang sudah disembuhkan oleh jamahan Tuhan, oleh kasih Tuhan yang terjadi saat kami beribadah saat hari ini Tuhan. Sebab itu kami dedikasikan ibadah ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nama Yesus Tuhan saja yang kami sembah di tempat ini. Engkau Raja di atas segala raja yang kami tinggikan, yang kami eluk-elukkan. Sebab kasih dan setia-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkau yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Dan berkat-berkat yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami sampai hari ini. Oleh sebab itu kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami untuk menyembah Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami hari ini dengan hidup hati yang menyembah kepada Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Mari menyembah Tuhan bersama-sama. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Dia Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu, yes Lord. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesus, oh Yesusku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Dengan apa kami membalas Tuhan? Sama-sama nyanyikan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih yang kami terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa Tuhan? Oh, dengan apa ku membalas cinta ya Yesus, oh Yesusku.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur, selalu bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia di dalam setiap hidup kami. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Syukur Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan. Mau selalu bersyukur. Terima kasih untuk segala kasih dan setiamu. Kau Bapa yang setia, Kau Tuhan yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari bersyukur, mari bersyukur. Haleluya. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu. Kau Bapa yang setia, lagi bersama bersyukur. Haleluya. Oh, selalu bersyukur. Kau Tuhan, Kau yang sudah menopang hidup kami. Haleluya. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lagi sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapa yang setia. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Perdengarkan suara kita di hadapan Tuhan. Sama-sama mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang sudah menopang hidup kita. Bersyukur. Mari bersyukur. Dia Bapa yang setia. Lagi naikkan, ku mau selalu bersyukur. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus. Terima kasih. Oh Bapa yang setia. Mari bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa. Sekali lagi sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Ku
setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama naikkan korban ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan setiamu. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau sangat baik, Engkau selalu baik Tuhan. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami bersama-sama hari ini. Sebab Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan sampai hari ini kami ada. Terima kasih buat segala perlindungan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Haleluya, glory bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau sangat baik, Kau selalu baik, teramat baik. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Kau ajaib, Kau luar biasa, Kau dahsyat. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau. Glory bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur ya Bapa. Glory bagi Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Sebab firman-Mu mengajarkan ada kuasa di dalam pengucapan syukur kami. Ada kuasa saat kami mengucap syukur di dalam hidup kami untuk segala kebaikan-Mu. Ada kuasa yang bisa memulihkan keadaan kami saat keadaan tidak baik-baik, tapi kami tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkuasa di dalam hidup kami. Setiap perkataan-Mu berkuasa memulihkan kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Nyata kasih dan setia-Mu di dalam hidup kami. Kami ada hari ini karena Tuhan. Kami kuat sampai hari ini karena Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kau ada bersama kami, Kau hadir di dalam hidup kami. Engkau menolong kami,
Kau menguatkan kami, sebab Engkaulah menara perlindungan di dalam hidup kami, kota benteng yang teguh. Kami tidak perlu takut hari-hari ini, kami tidak perlu ragu hari-hari ini, sebab ada Tuhan bersama dengan kami, sebab ada Yesus penyertai kami. Itu janji-Mu ya Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami umat-Mu, tapi penyertaan-Mu yang sempurna itu menjadi bagian setiap kami hari-hari ini. Oh, glory bagi Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sebab itu hidup kami mau tetap melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Sebab kasih-Mu tetap menyertai langkah-langkah kami sampai hari ini. Sebab itu kami menyembah, sebab itu kami memuji, bersyukur. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Kau mulia. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Bapakku yang baik, yes, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Dia Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Mari bersyukur, mari bersyukur. Haleluya. Mari nyanyikan Bapa yang baik. Oh, Bapakku yang baik. Amin. Haleluya. Sangat ku cinta. Kasih-Nya melimpah di dalam hidup kita. Haleluya. Semakin nyata ku rasakan Dia Bapa yang baik. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Mari bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lagi bersama-sama katakan Bapakku yang baik. Dia yang baik. Bapakku. Haleluya. Sangat ku, sebab kasih-Nya melimpah. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik. Glory Tuhan. Kami bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu. Sekali lagi kami bersyukur. Bersyukur selalu kepadamu. Panggil Dia Bapa.
Bapa. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Bapa yang setia. Dia Tuhan yang sangat baik di dalam hidup kita. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih hari ini. Tuhan baik dan sangat baik di dalam hidup kami. Setiap kita yang mengalami kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Betapa dalamnya, betapa besarnya kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan sama-sama lambaikan tangan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Betapa dalamnya, betapa kasihnya dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Ya, betapa dalamnya. Amin. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, kemuliaanmu, indahnya. Dari awal bersama, ya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus, Tuh sempurnalah, sempurnalah kehidupanku. Sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sempurna, sempurnalah ya kasih hidupan. Sejak Yesus ada di dalam hatiku, dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, betapa dalamnya kasih setia. Amin. Betapa besar kebaikanmu Tuhan, dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Dari awal betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Amin. Betapa besarnya kebaikan Tuhan. Ya, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sebab sempurnalah kehidupan. Sejak ada Yesus dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sempurnalah kehidupan kita sejak Tuhan hadir. Haleluya. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya. Sekali lagi sempurna. Ya sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam. Amin. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaik. Haleluya. Amin. Kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus, indahnya. Oh Yesusku. Sekali lagi indahnya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dia baik. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Begitu panjang dan lebar. Dengan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih
bersyukur, hatiku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pun bersorak memuji Engkau Yesus. Haleluya. Kekuatanku, besar anugerahmu, haleluya. Hatiku memuji namamu. Karyawan bersama, tiada terukur, tiada terukur besar kasih. Dia setia dalam hidup kita, amin. Betapa panjang dan lebarnya melebihi lautan. Glory, jauh tinggi mengatasi, amin. Dalamnya tak dapat ku selami. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Tepuk tangan untuk kasih dan setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus Tuhan dan Raja kami. Mulialah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam segala keadaan, makasih Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Yes Lord. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kami damai kesempatan baru. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, sama-sama nyanyikan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai, beri damai, kesempatan baru. Di setiap musim, di setiap musim kehidupan, haleluya. Waktu ku kuat maupun lemah, amin. Tetap Yesus, haleluya. Yes Lord. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapan
Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesus, Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, Yesus selamanya. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Makasih. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh beribadah, memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Amin. Untuk Engkau yang berkata, kuduskanlah hari Sabat. Di hari Sabat-Mu, di hari kudus-Mu Tuhan, kami mau mengkhususkan ini untuk beribadah Tuhan. Amin. Memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Sampaikan Tuhan juga lewat firman-Mu apa yang Engkau ingin kami lakukan. Berbicaralah kepada kami, sampaikan Tuhan. Nyatakan apa yang masih tersembunyi buat kami. Tunjukkanlah jalan-Mu buat kami Tuhan. Karena kami akan melalui hari yang belum pernah kami lewati sebelumnya. Kami perlu Engkau Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kami. Supaya kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Kami tidak salah dalam memilih satu keputusan. Karena kami tahu Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bapak, terima kasih, urapi dan berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman dari tim musik yang sudah melayani kita. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu baik-baik semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, minggu lalu saya ke Rock Bandung, melayani di sana. Kemudian ketemu dengan gembalanya juga di sana. Dan saudara, saya bilang, Pak Bob, nanti Bapak boleh kapan Bapak ke Padang. Tapi dia bilang tahun depan. Cuman beliau ini seorang pengusaha, tapi juga gembala. Nah, saya ngobrol dengan dia, Pak Bob berapa cabang? Jadi beliau ini yang punya GO, Ganesha Operation, Bimbel. Seluruh Indonesia itu sudah ada 710 cabang. Saya bilang, bagaimana Bapak bisa kelola? Beliau juga rektor dari Universitas Bisnis Indonesia di Bandung, UNIBI. Jadi ngurusin 700 bimbel, ngurusin universitas, tapi juga bisa ngurus gereja. Saya bilang, ini kalau enggak orang yang luar biasa juga, tentu enggak mungkin punya kemampuan begini. Saya berharap nanti kalau diizinkan nanti katanya mungkin Oktober, November saya datang, tapi tidak bisa di hari Minggu. Nanti kalau beliau datang, saya akan kasih tahu, saya berharap Bapak Ibu bisa hadir nanti malamnya di hari-hari biasa. Ya,
bertemu dengan orang hebat, bergaul dengan orang hebat, maka kita bisa ketularan jadi hebat. Bapak Ibu percaya? Karena pepatah juga kan bisa bilang begitu ya. Kita masuk kandang harimau, jadi apa? Jadi harimau atau jadi makannya harimau. Ya, jadi harimau kan. Masuk di mana kita berada, di situ kita akan jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang bebal, cepat atau lambat kita akan jadi bebal juga. Ya. Nah, jadi dengan siapa kita bergaul akan menentukan bagaimana kita. Nah, hari ini kita akan belajar, saya beri topiknya pilihan cerdas. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Betul ya? Kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau makan atau tidak makan. Betul ya? Mau pergi atau tidak. Mau beli baju atau tidak. Mau lakukan ini atau tidak. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan kita harus memilih. Memang ada orang yang cepat dalam mengambil keputusan, ada orang yang lambat. Kenapa lambat? Karena dia banyak pertimbangan. Jadi kadang-kadang dia lambat mengambil keputusan, sebetulnya akhirnya dia tidak ambil keputusan. Tapi sebetulnya dia tidak ambil keputusan, itulah keputusannya. Apa keputusannya dia? Dia tidak putuskan apa-apa. Karena bingungnya dia. Ya gitu ya. Nah, pilihan-pilihan kita dalam hidup ini juga akan menentukan apa hasil yang akan kita terima. Ya, hari ini kita akan belajar supaya kita memilih jadi orang yang punya pilihannya itu cerdas ya. Makanya saya beri topiknya pilihan cerdas. Ya, kita buka dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. 1 Korintus 3 ayat 10. Firman Tuhan, baca sama-sama satu ayat ini. 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, Rasul Paulus memberikan seperti satu alegori. Dia ini bukan kontraktor, ya, karena di zaman dulu dia pekerjaannya adalah tent maker, pembuat tenda, ya. Jadi bukan kontraktor yang bangunan, tapi dia itu memang karena di zaman dulu itu memang tenda itu sesuatu yang lazim dipakai. Nah, tapi dia memberikan satu alegori, satu perumpamaan, satu contoh. Dia katakan begini, aku ini sebagai ahli bangunan, aku ini sudah dikatakan aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Berarti memang bukan abal-abal, ya. Cakap berarti dia memang sudah bagus ya. Dikatakan sudah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Dia memberikan satu contoh pada waktu, kalau kita lihat latar belakangnya, waktu itu ada di jemaat di Korintus, dia bilang gini, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan ini. Paulus katakan begini, tidak ada masalah kalau aku sudah meletakkan dasar dan kemudian orang lain membangun di atas dasar itu. Aku sudah letakkan dasar dan kalau aku orang lain yang bangun, silakan. Nah, itu dia bilang. Dia berbesar hati untuk tidak bilang gini, ini kan jemaatku, enggak boleh pergi kemana-mana. Nah, enggak boleh ya. Itu kalau konteks kekinian. Ini kan jemaatku, dikurung dia. Enggak bisa. Ya, kan kita enggak mungkin, gereja kan enggak mungkin ya nanti saya berdiri di pintu bawah. Coba kalau enggak datang minggu depan. Kira-kira begitu, bisa begitu? Enggak mungkin kan, saya berdiri minggu depan wajib datang. Kalau enggak saya tembak. Kan enggak bisa begitu ya. Kita sebagai, enggak bisa. Kenapa? Karena dikatakan, Paulus juga katakan begini. Yang penting aku sudah kasih dasar. Kalau orang lain yang seperti dalam konteks yang lain, dia bilang gini, aku menabur,
orang lain yang menuai, tidak ada masalah. Nah, saya pun sebagai gembala belajar berbesar hati. Kalau seseorang setelah kita didik, kita bina, dan kemudian dia memutuskan untuk ke gereja yang lain. Saya bilang, saya berbesar hati. Paling tidak saya sudah kasih dasar. Seperti itu. Ya. Tapi tentu saya berharap setelah saya memberikan dasar, orang itu terus bertumbuh. Ya. Nah, tapi ini Paulus katakan. Nah, sekarang kita lihat gini. Bagaimana orang membangunnya? Yang penting gini, dasarnya lebih dulu kita harus tahu. Dasarnya apa? Ya, Paulus dia meletakkan dasar. Dasarnya itu apa? Kita tahu kalau satu bangunan, orang sebelum membangun, dia merancang lebih dulu. Mau dibangun berapa lantai? Gitu ya. Ini konteks sekarang ini. Dia mau membangun 10 lantai. Maka dia akan mempersiapkan fondasinya untuk 10 lantai. Tidak akan mungkin dia bilang, kurang-kurang dikit lah, 9,5 aja. Tidak mungkin. Pasti dia sudah persiapkan dulu dasarnya. Baru nanti dia bisa bangun. Tapi kalau fondasinya hanya untuk bangunan berlantai 5, tingkat 5, kemudian dia bangun tingkat 7, nggak akan mungkin. Ya, nggak akan diizinkan. Nah, sekarang kita lihat dasarnya. Ayat 11 berkata dari 1 Korintus 3 ayat 11, katakan begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya itu adalah Yesus Kristus. Kenapa Yesus harus jadi dasar? 1 Korintus 10 ayat 4 katakan begini. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Dasarnya Kristus adalah batu karang. Fondasinya itu batu karang. Ya, kokoh, kuat. Nah, kita mesti sepakat dulu bahwa kita punya fondasi atau dasar dari kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah menjadi dasar, dia adalah batu karang. Nah, sekarang Tuhan memberikan tugas kepada kita. Dikatakan bahwa ayat yang ke-10, 1 Korintus 3 ayat 10 tadi dikatakan begini, bahwa tiap-tiap orang, tiap-tiap orang harus, kalau harus ini apa? Ada pilihan lain enggak? Enggak. Harus memperhatikan bagaimana ia atau orang itu harus membangun di atasnya. Bapak Ibu, kita tahu kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dasar kita, batu karang kita adalah kokoh, kuat, teguh. Yesus Kristus. Dikatakan dia tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Janjinya tidak pernah batal. Apa yang dia janjikan pasti terjadi. Satu orang tidak mau mengikuti janjinya dan janjinya itu tetap akan dilakukan. Bahkan Tuhan katakan begini, kalaupun manusia tidak mau lagi memuji Tuhan, maka Tuhan akan jadikan apa? Batu-batu itu bisa menyanyi. Kira-kira bisa enggak batu itu nyanyi? Hah? Kalau batu sih suruh nyanyi enggak bisa. Tapi dengan apa yang terjadi, kita coba lihat beberapa tahun yang lalu, ya. Kalau sekarang barangnya sudah tidak ada lagi. Kaset. Lo tahu kaset? Anak-anak Gen Z masih tahu kaset? Bingung dia kaset itu apa gitu ya. Kaset untuk yang masih punya tip di rumah kan ada kaset. Itu terdiri dari apa? Maksudnya batu ini kan benda mati. Tapi bisa bersuara enggak? Bisa bersuara. Ya, kira-kira begitulah. Kemudian dari kaset ke CD, CD ke MP3. Nah, sekarang kan sudah makin canggih, makin canggih. Tapi gini saudara, dikatakan begini, bahwa orang harus memperhatikan. Setiap kita
harus memperhatikan. Kata memperhatikan berarti berikan perhatian yang penuh, yang sungguh-sungguh. Bagaimana saya harus memperhatikan bagaimana saya membangun diri saya ini. Nah, karena gini, dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, katakan begini. 2 Korintus 4 ayat 16, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Berarti manusia ini ada punya dua. Ya, yang pertama manusia apa? Lahiriah. Yang kedua manusia batiniah. Bapak Ibu masih punya manusia lahiriah? Halo? Halo? Kok bingung? Bapak Ibu masih punya manusia lahiriah? Kalau enggak kita jadi malaikat. Ya kan? Namanya manusia lahiriah itu, kita inilah manusia lahiriah kita. Tapi kita kan hidup tidak hanya manusia lahiriah itu saja. Kita juga punya satu sisi yang lain, yaitu manusia batiniah. Dia tidak kelihatan, tapi dia ada. Tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dia nyata ada. Ya, suatu kali orang juga bertanya, kemudian dikasih perumpamaan. Ya, dikatakan kamu tahu merasakan angin. Kamu bisa merasakan angin, tapi kamu tidak bisa lihat angin. Ya, tapi kamu tahu dia ada. Ya. Jadi karena kita punya dua sisi ini, satu manusia lahiriah, satu manusia batiniah. Dan dua-dua ini dikatakan begini, manusia lahiriah itu akan semakin apa? Merosot. Manusia batiniah harusnya tidak boleh mengikuti manusia lahiriah. Kalau manusia lahiriah ini merosot, manusia batin kita harus naik terus. Kira-kira begitu. Ada pepatah bilang, tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi. Kira-kira ada enggak di antara kita yang makin tua, makin kuat tuh fisiknya? Ada? Di usia 30, ada orang di usia 20 sudah pakai kacamata. Artinya apa? Manusia lahiriahnya sudah merosot. Dulu bisa lihat tanpa kacamata, sekarang harus pakai kacamata. Dulu jalan dengan gagahnya, makanya kita sedia lift. Supaya yang tidak kuat naik tangga, bisa ke gereja dengan dibantu dengan naik lift. Ya, kenapa? Karena kita paham, orang makin tua, kekuatannya akan makin merosot. Nah, firman Tuhan katakan begini, manusia jasmani ini, manusia lahiriah ini, dan manusia batiniah ini, dua-dua harus dibangun. Jadi begini Bapak Ibu, saya pesan nih sama yang masih muda-muda, saya juga belum terlalu tua sih. Ya muda lah gitu ya. Karena menurut PBB yang disebut lansia itu adalah setelah berumur 70 tahun ke atas, 75 ke atas, itu baru disebut lansia. Jadi kalau sebelum 75, masih young people. Nah, kasih tahu dulu sama yang 70-an, kamu masih anak muda nih. Nah, Pak Indra itu bawa setir mobil sampai ke Jakarta kuat. Nah, saudara 70 berapa? 74 ya, masih kuat. Nah, jadi gini, manusia jasmani dan manusia rohani, manusia lahiriah dan batiniah, dua-duanya itu harus dibangun. Jadi, ya, manusia jasmani ini perlu dibangun enggak? Harus dibangun. Karena gini, kenapa orang kadang-kadang di usia tertentu dia sudah mengalami kendala dalam kesehatannya? Karena di waktu-waktu sebelumnya dia boros. Borosnya apa? Dia obral kesehatannya. Kurang tidur, malam jadi pagi, pagi jadi malam, ya kan? Dan kemudian
dia tidak jaga kesehatan dengan baik, dia tidak atur pola makan, dia tidak atur pola tidurnya, tidak atur pola-pola yang lain dalam manusia jasmani ini, sehingga di usia tertentu dia merosot dengan tajam. Nah, seberapa lama kita akan bertahan di atas itu yang penting kita harus jaga. Kapan kita harus jaga? Sedini mungkin. Jangan tunggu setelah umur 50 baru saya jaga, terlambat. Di usia berapa kita harus jaga? Pemahaman kita. Kalau 10 tahun kita bisa jaga kesehatan kita dengan baik, maka kita akan dapatkan. Di usia 50, 60, panjang dia gitu. Ya. Memang ada kondisi-kondisi tertentu, orang kena sakit tertentu, tapi kita tidak bahas itu. Cuman kita balik gini, kemampuan kita untuk menjaga, itu akan menentukan hasil kita. Ya, nah untuk itu Bapak Ibu, bagaimana kita bangun manusia jasmani kita? Ya aturlah pola makan kita. Ya, aturlah pola hidup kita. Karena pola makan, pola hidup ini akan menentukan nanti jasmani kita ini seperti apa di sekian tahun yang akan datang. Ya, jadi jaga. Orang narkoba biasanya umurnya lebih pendek. Kenapa? Karena narkoba itu merusak. Ya kan? Merusak organ-organ di tubuhnya. Orang kalau minumnya selalu minum manis, kalau lihat yang manis-manis bolehlah. Ya kan karena punya mata. Betul ya? Bapak-bapak boleh enggak lihat yang manis-manis? Atau dicubit istrinya tadi. Gimana bapak-bapak boleh enggak? Pria, boleh enggak lihat yang manis-manis? Hah? Boleh enggak? Halo, ayo. Yang ibu-ibu tutup kuping dulu. Bapak-bapak, boleh enggak lihat yang manis-manis? Orang boleh, orang punya mata kok. Masa enggak boleh lihat? Terus begitu lihat yang manis, terus tutup. Nabrak tiang kita nanti, ya kan? Boleh lihat, cuman hanya dilihat, jangan dipegang. Kalau itu bukan milik sendiri gitu ya. Nah, jadi gini, bagaimana kita menjaga manusia lahir jasmani kita ini penting. Penting juga. Tapi juga selain itu Bapak Ibu, jangan hanya kita fokuskan nge-gym, goes setiap minggu pagi, dan kita abaikan yang satu lagi. Kita urus yang jasmani kita, tapi kita lupa ngurus yang rohani, manusia batiniah kita. Ya, jadi kita perlu seimbang. Oh kalau gitu kita urus saja yang batin tanpa kita ngurus yang jasmani, enggak bisa juga. Kenapa? Karena kita harus ngurus dua-dua. Kalau rohani kita sehat, jasmani kita tidak sehat, saya kan tidak bisa khotbah kalau saya lagi sakit. Betul kan? Tidak kan mungkin. Makanya saya juga perlu jaga tubuh saya sehat. Saya harus jaga juga pola makan. Harus jaga pola hidup. Bagaimana supaya saya tetap sehat. Itu bagian kita untuk menjaga manusia jasmani ini. Ya, dulu kalau saya baca dulu ya, baca buku terlalu dekat begini, nah, terus mama langsung bilang, enggak boleh. Nah, kenapa? Bahkan dikasih jarak 30 cm. Kalau di tempat tidur, enggak boleh baca. Sambil baca buku. Sambil tidur gitu ya. Tidur, baca buku. Enggak boleh. Dan kemudian saya coba setelah sekian tahun kemudian, saya pelajari kenapa sih. Dulu ditanya sama orang tua kita, enggak ngerti, pokoknya enggak boleh, nanti matamu rusak. Nah tapi kan seiring dengan pengetahuan yang makin bertambah, kita tinggal cari aja di Google kan. Kenapa enggak boleh baca terlalu dekat? Kenapa baca itu harus 30 cm? Karena begini Bapak Ibu, ini sedikit pengetahuan saja. Tapi Bapak Ibu boleh baca di Google lebih jelasnya. Ya, karena waktu kita baca, fokus kornea mata kita ini di dalam mata kita ini kan ada sentralnya. Kalau dia itu tidak fokus, tidak lurus, maka dia akan
miring. Ya, dan dalam posisi yang tidak lurus itu, dia lama-lama kelelahan. Makanya matanya jadi rusak karena dia kelelahan. Ya, dia bilang, dedek lelah. Ya, yang maksudnya matanya gitu ya. Lelah kenapa? Karena posisinya tidak fokus. Makanya kalau orang-orang yang suka baca di tempat tidur sambil tiduran baca, tunggu saja di usia 20 dia harus pakai kacamata. Kenapa? Karena dia itu kalau apalagi kalau main game, ya kan, lebih 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam main game terus, matanya ini lelah. Begitu matanya lelah, kan tidak mungkin kita duduk di posisi yang sama. Pasti berubah gini. Dan akhirnya itu, karena orang tidak jaga manusia jasmani. Di usia tertentu, dia akan mengalami sesuatu. Nah, jadi kita harus bangun juga. Selain manusia jasmani, yang kita harus bangun adalah manusia, kita perhatikan manusia rohani kita. Saya percaya Bapak Ibu datang ibadah hari ini sebagai bagian daripada membangun manusia rohani. Kasih tahu dulu sebelahnya, hari ini kamu hebat. Kamu orang yang rohani. Ya, gimana tanggapannya? Nah, jadi sekarang kita lihat gini. Kita harus bangun. Sekarang bagaimana kita membangun, jenisnya itu bagaimana? Ayat 10, ayat yang ke-12 katakan begini. Dari 1 Korintus 3. Ayat 12 katakan begini. 1 Korintus 3 ayat 12. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena 12 Kevin. Ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 12. Oke. 1 Korintus 3 ayat 12. Oke, ya, saya akan baca. Dikatakan begini ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi dibilang semua orang harus membangun di atas dasarnya. Dasarnya Yesus, kita harus bangun di atas dasar itu. Cuman dengan apa kita bangun? Nah, jadi ada 2 kelompok. Satu dikatakan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Gini, Bapak Ibu, ada yang bangun dengan emas, rumah dengan emas enggak? Ada yang bangun rumah dengan kayu ya? Ada yang bangun rumah dengan rumput kering? Nggak ada. Ada orang bangun rumah dengan jerami? Nggak ada. Jadi ini bukan arti yang sebenarnya. Maksudnya, kok bangun rumah dengan rumput kering ini bagaimana? Memangnya kita burung rumput kering yang kita ambil. Iya kan? Nah, tapi gini, maksudnya itu begini. Emas, jadi dia dibagi dalam 2 kelompok, emas, perak, batu permata, kemudian ada kayu, rumput kering, dan jerami. Karena ayat yang berikutnya mengatakan, ya, ayat berikutnya mengatakan tadi yang ayat 13 tadi bahwa suatu saat, ya, sekali kelak, suatu saat yang kita bangun tadi akan nampak. Kenapa? Dengan apa? Karena dengan api. Diuji oleh api. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dibagi 2 kelompok, satu orang membangun dengan emas, perak, dan batu permata, yang satu lagi kelompoknya adalah dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Artinya apa? Emas, perak, dan batu permata kalau dibakar dengan api, dia tidak habis. Tapi kalau kayu, sehebat apapun kayunya, sekuat apapun kayunya, kalau dibakar, dia akan habis. Jadi kayu, rumput kering, dan jerami itu adalah bahan yang mudah terbakar dan habis. Tapi emas, perak, dan batu permata dibakar dengan api, dia tidak akan habis. Nah, itu 2 kelompoknya. Oke? Nah, sekarang gini. Bagaimana saya tahu dari saya percaya kepada Yesus, saya sudah meletakkan dasar.
sudah 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang sekian puluh tahun. Bagaimana saya tahu kalau saya sedang membangun manusia rohani ini, manusia batin ini adalah dari bahan yang tahan uji tadi, yang tidak terbakar dengan api. Bagaimana saya tahu? Nah, untuk bisa tahunya harus diuji. Diuji dengan apa? Ayat 13 tadi bilang apa? Diuji oleh api. Ya? Nah, jadi pada waktu api itu datang, dan kalau api itu membuat yang kayu, rumput kering itu bisa habis, maka orang kan tahu, oh ternyata dia bangunnya bukan dari bahan yang tahan api. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Jadi gini, keputusan atau pilihan seseorang akan menentukan hasil yang dia terima. Keputusan atau pilihan seseorang akan menentukan hasil yang dia terima. Kalau orang memutuskan, aku tidak mau sekolah, maka dia tidak akan pernah tamat sekolah. Kalau orang memutuskan, aku tidak mau makan, maka dia akan lapar. Kenapa? Karena keputusannya begitu. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita lihat, mengapa harus dibakar dengan api? Mengapa harus dibakar dengan api? Ini yang kita mau belajar juga. Mengapa bahan itu harus dibakar dengan api? Nanti supaya kita tahu, kita yang harus uji masing-masing. Kita akan lihat masing-masing. Ya, kita tidak perlu lihat orang lain, tapi kita mau coba lihat kepada diri kita. Kira-kira aku nih, yang aku bangun ini dari ini atau dari ini? Nah ya, oke. Mengapa harus dibakar dengan api? Jadi alasannya apa? Yang pertama saya lihat gini. Dia dibakar untuk membersihkan. Ya, dibakar untuk membersihkan. Kita lihat dulu Yesaya pasal 4 ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Satu-satunya yang bisa membakar itu cuman api. Ya, bisa paham ya? Yang bisa membakar itu apa? Hanya api. Kalau air, memadamkan. Tapi air tidak pernah membakar. Yang bisa membakar itu hanya api. Nah, Ayub 23 ayat 10, kita baca dulu ayatnya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu, meskipun emas sekarang sedang mahal, tapi ada yang beli emas? Oke, kalau cincin kawin biasa orang pakai emas berapa karat? Orang tidak mau pakai yang 24 karat. Kenapa? Karena lunak kan? Kalau dia pakai cincinnya 24 nanti melayot dia. Tidak mungkin. Nekan ini nanti dia jadi berubah dia. Jadi orang selalu akan pakai 22, 20. Tergantung orang mau belinya yang mana. Artinya apa 22 karat? Artinya apa 24 karat? 24 karat ini artinya murni. Dia tidak ada campuran logam yang lain. Karena ada campuran logam yang lain, maka dia disebut tidak murni. Tergantung seberapa banyak logam yang lain itu dicampurkan ke dalam emas itu, maka dia kalau makin banyak, berarti dia makin karatnya angkanya makin kecil. Jadi 16, 18, 20. Makin sedikit campurannya, maka makin besar angkanya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu paham ilmu peremasan ini? Ya, kira-kira begitu ya. Nah, cara untuk bisa kita mengeluarkan logam yang dari 22 atau 20 karat tadi, cara kita mengeluarkan logam yang ada dalam emas 22 atau 20 karat itu caranya bagaimana? Satu-satunya kalau kita pergi ke toko emas, maka dia akan punya kalau zaman dulu pakai pompa, dibakar dengan api. Sampai dia di suhu tertentu,
maka nanti akan dia temukan nanti emas itu 24 karat murni. Logam-logam campuran yang ada di emas itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu, api itu Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita dengan tujuan supaya ada yang lain yang ada dalam hidup kita ini, yang ada dalam manusia jasmani dan rohani kita ini, maka api itu akan membersihkan. Makin besar nyala apinya, makin tinggi suhunya, maka makin keluarlah yang tidak baik dari logam itu. Yang tidak, sehingga didapatkan emas yang murni. Nah, Tuhan akan izinkan dalam kehidupan kita ada api yang datang supaya apa? Dia membersihkan hidup kita. Kita mungkin sudah tolong dia, kita sudah berbuat baik kepada dia. Tiba-tiba dia fitnah kita. Yang salah bukan kita, orang lain yang salah. Cuman karena kita adalah dalam tim itu, kita ikut-ikutan disalahkan. Dan mungkin kita merasa, bukan aku yang lakukan ini. Yang salah orang tuaku, dia yang bercerai. Kenapa mesti aku yang kena dampaknya? Kenapa aku mesti jadi orang yang broken home? Kenapa aku mesti begini? Orang tuaku yang salah, dia yang berdosa. Mengapa aku yang harus kena dampaknya? Mungkin kita bertanya itu. Tapi api itu datang, tujuannya adalah untuk membersihkan kita. Ada banyak yang kotor dalam hidup kita yang mesti dibersihkan. Satu-satunya cara adalah api. Api itu apa? Dia bisa berupa masalah. Dia bisa berupa pencobaan. Dia bisa kesulitan. Dia bisa berupa doa yang tidak terjawab. Atau Tuhan berkata tidak untuk doa seseorang. Atau banyak lagi yang lain-lain yang Tuhan izinkan terjadi. Itu berupa api. Mungkin fitnah dari orang lain. Mungkin kita diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Itu api. Tapi tujuannya adalah untuk membersihkan. Mari kita bilang sama-sama. Api itu datang untuk membersihkan aku. 2, 3. Api itu datang untuk membersihkan aku. Ada banyak api. Dan percayalah Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Untuk api itu datang dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita cari. Tuhan akan izinkan. Kenapa? Karena memang dia perlu memurnikan kita. Kalau gitu darah Yesus tidak berkuasa. Oke, darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Tapi dalam perilaku kita, dalam cara berpikir kita, kan tidak tiba-tiba kita jadi sempurna. Ya kan? Cara kita melihat satu persoalan kadang-kadang kan banyak hal. Ada orang yang berpikir negatif aja, curiga aja. Kadang-kadang Tuhan izinkan begitu supaya apa? Supaya kita dibersihkan. Ada banyak cara, ada banyak hal yang Tuhan lakukan, tapi tujuan Tuhan adalah api itu datang dibakar untuk membersihkan. Bersihkan pikiran kita, ya kan? Bersihkan cara kita bertindak, cara kita mengampuni, cara kita merespon. Itu banyak cara, tapi yang penting Tuhan mau bersihkan kita. Sampai sejauh ini Bapak Ibu masih di sini bersama saya? Atau sudah mulai memikirkan makan siang di mana? Masih jam 11 Bapak Ibu ya, jangan pikirkan makan siang dulu. Oke, ya. Jadi emas makin dibakar, maka logam-logam yang ada di dalam emas yang tidak murni itu, maka dia akan keluar. Tujuannya supaya dapat. Ya, yang kedua, dia dibakar selain untuk membersihkan, dia dibakar untuk memurnikan, sejalan dengan itu ya. Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Apa untuk menguji perak dan emas? Api. Supaya dapat yang murni.
banyak hal dalam hidup kita ini, kadang-kadang lingkungan, teman-teman, atau pergaulan kita, atau kadang-kadang pekerjaan, ya, atau banyak hal bisa membuat kita itu jadi tidak murni. Apilah yang akan memurnikan kita. Ya, saya pernah bersaksi, saya pernah ngobrol, ya, saya pernah cerita dengan Bapak Ibu, tapi ini hanya bahan buat kita saja ya. Jadi ini rahasia kita berdua. Ya. Bapak Ibu jangan cerita-cerita ya. Ini rahasia kita berdua ya. Suatu kali saya dituduh saya ini pengkhianat. Saya dituduh, dibilang dia itu pembohong besar, bukan cuma pembohong, ada besarnya lagi. Bukan cuma pembohong, tapi pembohong besar. Besarnya seberapa? Ya enggak tahu, karena dia yang ngomong kan, enggak tahu sebesar. Tapi dia ngomong itu pembohong besar, pengkhianat, orang yang enggak bisa dipercaya, tidak bisa kalian ikuti orang seperti itu. Kaget saya. Rasanya saya enggak pernah bohong dengan dia. Saya enggak pernah berkhianat dengan dia. Saya enggak pernah lakukan ini dengan dia. Kok saya dituduh itu? Dan dia sebutkan bukan bisik-bisik di depan orang banyak. Saya rasanya cengkel kan? Bapak Ibu gimana? Kalau dibilang begitu cengkel enggak? Oh enggak, hebat Bapak Ibu, rohani semua nih. Saya jengkel. Kenapa? Karena saya enggak melakukan begitu, tapi dituduhkan begitu. Marah. Kamu begini. Dan tidak sekali. Pindah tempat, dikasih tahu lagi. Pindah kota, dikasih tahu lagi. Ketemu dengan orang di luar pulau, ngomong lagi. Itu tuh enggak bisa dipercaya itu. Itu Sampai satu kali enggak tahan. Ya, saya manusia. Bukan manusia setengah dewa. Jadi perasaan yang dibombardir begitu, saya enggak tahan. Marah, jengkel. Manusiawi, ya, tapi enggak boleh berlarut-larut. Nah, ini hebatnya Tuhan kita. Saya datang sama Tuhan, saya nangis. Tuhan, jadi selama ini apa yang aku lakukan untuk kebesaran dia, untuk begini, cuma dianggap nol saja. Seolah-olah aku ini tidak pernah melakukan apa-apa. Kenapa kok bisa aku disebut pengkhianat? Kenapa aku mesti disebut pembohong? Kenapa aku dibilang orang yang tidak bisa dipercaya? Bla 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 bla. Saya nangis, saudaraku. Saya nangis, saya cerita sama Tuhan. Saya cerita. Karena saya konfrontasi dengan yang bersangkutan, percuma juga. Nanti dia bilang, enggak ada saya ngomong. Saya kan tidak punya alat buktinya. Tidak ada rekaman suaranya. Tapi ini kan cerita yang disampaikan oleh orang-orang yang saya tahu ini A1. Bapak Ibu tahu A1? Sumber yang bisa dipercaya gitu ya. Nah, dan kemudian dalam tangisan itu Tuhan izinkan, ya sudah nangis saja. Kadang-kadang begitu ya, Bapak Ibu ya. Sedih, jengkel, marah, campur jadi satu. Tapi kemudian setelah saya sedikit reda, kemudian Roh Tuhan itu ngomong dengan lembut. Dia cuma bilang gini, aku izinkan orang itu bilang A, B, C, D sampai Z itu. Karena aku ingin lihat hatimu. Selama ini kamu melayani untuk siapa? Untuk pemimpin? Untuk organisasi gereja? Atau untuk aku? Kalau kamu melayani, selama ini kamu melayani untuk Tuhan, orang lain tidak menghargai, orang lain bilang apapun, engkau tidak akan tersinggung. Kenapa? Karena bukan untuk dia kamu kerja. Saya tersadarkan. Iya, kadang-kadang kita perlu dimurnikan. Caranya dimurnikan apa? Kita tidak lakukan itu, tapi dituduh kita lakukan itu. Kita tidak berbuat itu, tapi orang lain fitnah kita lakukan itu. Hanya untuk melihat kemurnian hati kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan begitu.
Untuk murni tidak motivasi kita. Jangan-jangan kita punya agenda tersembunyi, kita punya ada motivasi terselubung. Sehingga Tuhan bilang dia izinkan napi itu datang, kita diperlakukan begitu, kita dibuat begini hanya untuk melihat. Murni tidak. Api itu datang untuk memurnikan. Saudara suka emas 24 karat atau emas yang 20 karat? Perkataan iman loh saudara. Saudara suka yang 24 karat atau yang 20 karat? 24. Murni. Untuk dapat yang murni harus dibakar. I have no choice. Artinya aku tidak punya pilihan lain. Satu-satunya supaya hidupku dimurnikan hanya dengan cara dibakar. Ya. Saya sudah cerita awal, api itu bisa macam-macam. Sudah baik, kita sudah lakukan semua. Menurut kita yang terbaik kita sudah buat. Tapi tetap aja dicacat. Dicela. Ya, belajar aja. Ya, belajar. Terlalu banyak sih sebetulnya contoh-contoh, tapi paling tidak Bapak Ibu belajar. Kalau ada terjadi sesuatu, ya aku sedang dimurnikan. Ya, oke. Yang berikutnya. Dibakar untuk menghanguskan. Mazmur 106 ayat 18. Sebab engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ya, saudara, 106 ayat 18. Ya. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Ya, jadi ini apinya menghanguskan. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Ya, oke. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Oke, sekarang gini. Kita tahu yang kita bangun ini emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, jerami, itu yang akan memberitahu kita adalah pada waktu api itu turun. Dia bakar. Nah sekarang begini Bapak Ibu, pilihannya itu begini. Kalau kita itu didapati sebagai orang benar, maka waktu api itu datang, dia akan membersihkan, dia akan memurnikan. Tapi kalau ternyata waktu api itu datang dan dia menghanguskan, maka itu disebut orang fasik. Orang benar waktu api itu datang, dia akan membersihkan hidupnya. Jadi kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan kemudian kita berkata pada waktu kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan kemudian doa itu tidak terjawab atau dia berkata no, tidak. Dan kemudian kita berkata, buat apa lagi aku percaya kepada dia? Buat apa lagi aku ke gereja? Untuk apa aku melayani? Untuk apa aku lakukan ini? Tidak perlu. Engkau orang fasik. Kenapa? Karena api itu menghanguskan hidupmu. Tidak membuat engkau jadi murni dan bersih. Tapi jadi menghanguskan. Jadi kalau satu peristiwa Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, coba cek. Engkau jadi hangus atau jadi dimurnikan. Engkau jadi dibersihkan atau jadi hangus. Tinggal kita yang bisa cek. Jangan tinggalkan Yesus. Sesulit apapun yang engkau alami, seberat apapun yang engkau alami, jangan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Jangan biarkan api itu menghanguskan hidupmu. Amin Bapak Ibu. Kalau menghanguskan maka orang dia jadi orang fasik. Orang fasik tidak akan pernah bisa masuk surga. Izinkan Allah mengirimkan api itu. Dan kalau api itu datang, jangan biarkan. Pastikan hidupmu. Aku tidak mau hangus karena api itu. Apapun bentuk apinya, kesulitankah, masalahkah, doa yang tidak dijawab, diperlakukan tidak adil, difitnah dan sebagainya. Jangan biarkan api itu menghanguskan. Tapi api itu datang untuk membersihkan, untuk memurnikan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita coba lihat satu video. Ya,
Saya pernah dulu beberapa waktu yang lalu putar. Lena Maria. O store Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord. Hur där din visdom väver livets trådar och alla väsen mättas vid ditt bord. Då brister själen ut i lovsångsljud och Dia tidak punya tangan ya, kaki kirinya sepotong saja. store Gud. Då brister själen ut i lovsångsljud och store Gud, och store Gud. Ini dia nyetir naik mobil ya. Jadi dia dapat SIM karena dia nyetir enggak pakai tangan, enggak pakai kaki. Itu kakinya. Kakinya juga enggak utuh, tapi bisa berenang. Enggak punya tangan, kaki enggak itu. Piano, bukan dengan tangan, tapi dengan kaki. Bisa menjahit, merajut. Dia melukis. Ini sikat gigi nih. Ini dia melukis. Dia bisa pegang sumpit ya, pakai kakinya. Makan mie pakai sumpit. Ini suaminya. Ada orang yang jatuh cinta dengan dia. Anda menikah dan punya anak. Dia kasih dada dengan Bapak Ibu. Keterbatasan fisiknya tidak membuat dia hangus. Apa yang kita sedang alami hari-hari ini? Apa yang sedang ada dalam hidup kita hari ini? Keterbatasan fisik kah? Keterbatasan ekonomi kah? Keterbatasan sosial dan sebagainya. Kita mungkin tidak punya backingan yang hebat. Kita mungkin tidak punya dukungan orang-orang. Secara ekonomi orang tua kita tidak mampu. Ada banyak hal yang lain. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi,
Jangan biarkan keadaan itu menghanguskan hidupmu. Tapi izinkan semua api yang datang itu untuk membersihkan dan memurnikan kehidupan. Mari kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanku. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembah-Mu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembah-Mu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang engkau alami hari-hari ini atau mungkin di waktu-waktu yang lalu? Kita harus memilih dengan cerdas. Kita bangun dari apa? Dari emas, perak, dan batu permata. Itu adalah pilihan cerdas kita. Bukan dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Kita yang tahu selama ini api itu datang
masalah, kesulitankah, tantangankah, kita difitnahkah, kita diperlakukan tidak adil, dan banyak lagi yang lain. Apakah selama itu menghanguskan kita? Tanpa alasan orang benci dengan kita, tanpa alasan yang jelas dia marah dengan kita dan permalukan kita. Jangan biarkan api itu menghanguskan hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, orang yang dihanguskan oleh api itu adalah orang fasik. Kita adalah orang benar. Izinkan kalau api itu datang untuk membersihkan dan memurnikan, hanya itu. Tidak menghancurkan hidup kita, tidak akan menghanguskan kita. Jangan biarkan kesetiaanmu berubah hanya gara-gara doamu tidak dijawab. Jangan biarkan kesetiaanmu kepada Tuhan berubah hanya karena engkau disakiti, hanya karena pasanganmu tidak melakukan sesuai dengan harapanmu, hanya karena orang tuamu tidak bisa melakukan apa yang kau kehendaki, dan sebagainya. Jangan biarkan itu menghanguskan hidupmu. Karena hanya orang fasik, hanya orang fasiklah yang akan hangus oleh api itu. Tapi hari ini, mari sementara kita mau nyanyikan pujian ini, katakan, aku mau memilih Tuhan. Kalau api itu datang hanya untuk membersihkan dan memurnikan, makasih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Mari bersama-sama katakan, andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Samanya ku akan hanya hambamu. Andai kan ku harus memilih, ku padamu, tak satu pun dapat menggantikan. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari segala yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu.
kan ku harus memilih tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, andai kan ku harus memilih tetap hatiku padamu, tak satu pun. Inilah komitmen kami Tuhan, hanya Yesuslah komitmen kami. Kami tidak akan gantikan dengan yang lain Tuhan. Kami janji kami akan tetap setia kepadamu Yesus. Kami memilih tidak hangus. Berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Katakan sekali lagi. Andai kan ku harus memilih tetap hatiku padamu, dapat menggantikanmu selamanya, berarti bagiku lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, tak ingin ku berpaling darimu. Katakan, tak ingin ku berpaling darimu. Katakan, tak ingin ku berpaling darimu. Sekali lagi katakan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, ini komitmen kami Tuhan. Kami tidak akan berpaling lagi darimu. Karena bagi kami, sekali Yesus tetap Yesus. Engkau adalah batu karang, dasar yang kokoh. Sekarang kami memutuskan, kami memilih untuk membangun kehidupan kami dari bahan yang teruji. Kami tidak mau dibakar hangus, tapi kamu mau dibersihkan, dimurnikan. Bapak terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kekuatan Engkau berikan, kemampuan untuk mengatasi Engkau berikan kepada kami. Bapak terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan dengarkan suara gembala dalam minggu ini. Shalom warga kerajaan. Setelah kita disuruh mengejar peace with all men dan holiness, bulan ini kita belajar tentang pengeterapannya, yaitu walking in godliness. Apakah godliness itu? Eusebia,
Eusebia itu bukan cuma karakter, cuma termasuk gaya hidup. Seringkali mungkin menerjemahkannya agak sulit. Saya bilang aja kesalehan. Seringkali kita bicara begini, ya ini berkat anak soleh. Yang Anda bicarakan apa itu? Gaya hidup kita harus mencerminkan kita hidup dalam holiness atau dipisahkan bagi Tuhan. Seorang pemimpin kerajaan ataupun siapa pada kita pengikut Kristus, kita belajar dari David. Dia dipilih karena heart, head, pengetahuan, lalu hand, kecakapan, dan habit. Dan habit itulah kalau orang hidup dalam kekudusan, mengejar kasih karunia, tidak menjauhkan dari kasih karunia, kita akan mengalami dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat pertama mengatakan apa yang kita peroleh itu adalah like precious faith, ataupun iman yang kualitasnya sama dengan para rasul. Seringkali kan kita bilang begini, ya saya kan bukan malaikat. Kita lebih dari malaikat. Begitu kita dipilih menjadi anak-anak Allah, maka malaikat harus melayani orang, yaitu kita, yang harus menerima keselamatan. Jadi pertama-tama kualitas sama. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kawi-kawi, tidak ada. Tidak ada kawi 1, kawi 2, tidak. Like precious faith. Akibatnya kita perlu berkat kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi, be multiplied, dilipat gandakan. Melalui apa? Pengenalan di sini bukan pengetahuan, tetapi encounter ataupun pengalaman pribadi akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Dalam ayat 3 dijamin kuasa ilahinya, His divine power. Roh Kudus adalah satu pribadi daripada Godhead, daripada Allah, tetapi dia juga divine power. Kuasa ilahinya memberikan pada kita bukan cuma like precious faith, tapi diberikan kepada kita segala yang perlu untuk kita bisa hidup saleh. Melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita, ini tujuannya. Glory and virtue. Glory itu kemuliaan, ya. Kemuliaan dan kuasa yang mulia dan ajaib. Bukan cuma ajaib, di sini adalah nilai utama. Kita ini berbeda dengan dunia ini. Ayat 4 mengatakan kita diberikan dengan jalan yang menganugerahkan. Supaya anugerah, semua pemberian. Precious faith, divine power. Apa yang diberikan? Janji-janji berharga dan sangat besar. Luar biasa bukan? Masa lalu dihilangkan, kuasa untuk hidup benar hari ini. Walking in godliness. Dan tujuannya kemuliaan dan hormat. Dan satu lagi, janjinya masa depan. Apa yang kita bisa andalkan? Janji kampanye? Nggak bakal. Janji pemimpin bisa berubah. Tapi janji dari Tuhan tidak akan berubah. Siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Kita sudah lihat di dunia ini. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Bagi keturunan Abraham. Ya. Dan karena itu Kristus sendiri memilih mati di atas kayu salib. Saudaraku, pada waktu sebelumnya kan hukuman mati dirajam batu. Tetapi ketika bangsa Fonisia kemudian ditiru oleh Romawi menggenapi Mazmur 22. Dan dia gambaran kepada the true godliness. Menurut kebiasaannya, dia pergi ke rumah sembahyang. Dan kepadanya diberikan gulungan kitab Yesaya. Hari ini dia ucapkan, firman ini genap dalam pendengaranmu. Roh Tuhan ada padaku. Roh kemuliaan, Roh Kudus. Ya, untuk mencelikan mata yang buta, melepaskan orang yang tertawan, dan olehnya kita dapat bagian dari ini, divine nature, kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di sana dikatakan korup, kekuatan yang korupsi. Seringkali kita bilang, oh itu koruptor. Setiap daripada kita hidup dalam hawa nafsu sampai the divine nature diberikan pada kita, kodrat ilahi. Sebagai contoh, meskipun mirip kucing dengan singa itu berbeda. Beda kodratnya ya. Manusia dengan binatang juga beda. Tuhan memberkati kita. Terimalah iman yang sama dengan Rasul Petrus dan para pemimpin yang lain. In Jesus name. Amen. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama menutup ibadah kita siang hari ini. Mari bagi kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi menyembah Tuhan bersama. Kami
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Kau, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kami memuji, memuji kebesaran-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau luar biasa. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Bapa, Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Bapa di sorga buat siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Benia telah memberkati kami dengan firman yang luar biasa pada siang hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, turunkan hikmat marifat daripada sorgawi, sehingga dimanapun Engkau utus hamba-Mu ini melayani, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami berdoa pada kesempatan ini Tuhan, buat gembala kami khususnya GBI Rock yang ada di pusat. Tuhan berkati dan lindungi Bapak Pendeta Timotius Arifin dan juga Bapak Roni Daus Simeon Tuhan Yesus. Berkati keluarga Tuhan Yesus. Tuhan berkati pengembalaan hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati kekuatan dan kesehatan mereka. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus senantiasa ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan gembala kami Rayon Sumatera Barat yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati dan lindungi Bapak gembala kami Bapak Pendeta Yohanes Beni dan Ibu Esther beserta keluarga Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan Yesus kekuatan dan kesehatan beliau. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini Tuhan buat pemerintahan kami bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Berikan kedamaian dan ketenangan bagi bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh menjalani roda pemerintahan ini Tuhan dengan jujur, adil, takut dan gentar akan Engkau ya Bapa di sorga. Tuhan berkati kota kami, kota Padang Tuhan. Berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi kota ini Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kota kami Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan kota kami dari perpecahan dan kekacauan Tuhan, dan jauhkan juga kota kami dari segala mara bahaya. Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap gereja cabang yang ada di Sumatera Barat khususnya GBI Rock Tuhan. Berkati Tuhan gereja cabang yang ada di Bukit Tinggi. Berkati gereja cabang yang ada di Payakumbuh, yang ada di Pangkalan dan juga ada di Kabupaten Mentawai Tuhan. Berkati gembala dan jemaat Tuhan yang ada di sana Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga yang ada di sana. Berkati gembala Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang baik, yang memberkati jemaat Tuhan yang ada di sana dengan segala kelimpahan. Begitu juga dengan jemaat kami yang boleh hadir di tempat ini Tuhan, maupun yang ada di rumah saat ini
ini Tuhan. Dengan segala pergumulan kami percaya Tuhan yang memberkati dengan segala kelimpahan. Sekiranya ada saudara kami saat ini yang mengalami sakit penyakit, kami mohon anugerah kesembuhan turun atas kehidupan setiap mereka Tuhan. Sembuhkan mereka Bapa dengan beliur-beliur-Mu Tuhan Yesus. Bagi saudara kami yang lemah Tuhan, kuatkan mereka. Yang berbeban berat Bapa, berikanlah kelegaan. Angkat beban mereka sehingga kehidupan mereka senantiasa tidak kesusahan dan menderita. Terima kasih Tuhan buat keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini. Berkati anak-anak kami yang lagi sekolah. Berkati anak-anak kami yang lagi menuntut ilmu di perguruan tinggi Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Bapa yang baik memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Dalam setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Engkau Bapa yang memberkati dengan segala kelimpahan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap persembahan yang telah dipersiapkan oleh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini saat ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, baik itu yang memberikan persembuhan, memberikan diakonia ataupun ucapan syukur Tuhan, berkati mereka dengan segala kelimpahan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Jika sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini Tuhan, kirimkan malaikat-Mu di surga yang berjaga-jaga atas kehidupan kami, sehingga kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kami berpisah, izinkan kami Bapa di surga menerima berkat-Mu melalui perantaraan daripada hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai dan sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.